Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Segenap puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, Islam dan kesehatan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini, di hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, kita dapat bersilaturahmi, bertatap maya dalam kegiatan rangkaian kegiatan calon guru penggerak, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif, diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Pak Dede Kurnia Sapari SPD sebagai CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Surade Kabupaten Sukabumi. Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada panutan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, sebelumnya saya mewakili yang punya hajat, mewakili Pak Dede, mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu di room Zoom meeting ini untuk melaksanakan diseminasi yang nanti akan dipaparkan oleh Pak Dede. Untuk itu, untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama buka dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan tentunya membawa kebaikan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu marilah kita bersama-sama simak diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh Pak Dede Kurnia Sapari SPD selaku CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Surade Kabupaten Sukabumi. Untuk itu kepada Pak Dede Kurnia Sapari dipersilakan. Mangga Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Kurnia Sapari, calon guru penggerak Angkatan 10 dari 1 Surade, Kabupaten Sukabumi. Selamat malam Bapak Ibu hebat semuanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan diseminasi saya ini yang mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya sebagai bagian dari tugas saya dalam mengikuti kegiatan pendidikan pertama di sini Bapak Ibu tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Minum headset kasih abang. Untuk mewujudkan hal tersebut, guru dapat diharapkan melakukan gerakan awal Minum headset kasih abang. siswa dan memiliki hukuman dengan belajar. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada siswa agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin. Untuk mewujudkan hal tersebut, guru diharapkan dapat melakukan gerakan awal untuk dapat menggerakkan siswa dan meminimal hukuman dalam kegiatan belajar. Melalui diseminasi ini, diharapkan banyak guru khususnya di sekolah kita tergerak untuk dapat mengimplementasikan budaya positif melalui keyakinan kelas sehingga pada nantinya siswa maupun
mampu menerapkan apa yang sudah mereka buat sebagai keyakinan kelas. Nah, dalam budaya positif ada 6 materi pokok. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, 5, posisi kontrol. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, sebelum memulai materi yang utama, Bapak Ibu dan teman dan rekan Bapak Ibu misalkan berdua akan melakukan kegiatan cobalah buka. Tugas Bapak Ibu. Dede punten tidak tampil slide-nya, Pak. Di kami tidak muncul slide-nya. Ada Bu? Apa gitu? Mungkin di Audi paling Ada di saya ada Bu Lucy. oh iya. Mungkin bawa Ibu. Error orang di Audi. Bentrok jaringan. Oke. Dilanjut ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda memegang sesuatu yang sangat penting di telapak tangan Anda ini. Tugas rekan Anda adalah mencoba bagaimana caranya untuk membuka kepalan tangan Anda dengan cara membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari sesuatu. Nah, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan membuka dengan godaan, dengan paksaan teman Anda? Nah, coba mengapa Anda buka, mengapa Anda tidak buka juga? Coba jelaskan. Mungkin ada yang mau memaparkan salah satu. Silakan mungkin dari Bapak Ibu yang mau mencoba. Bu Lucy mungkin? Maaf Pak Heru, abdi teh itu nuju ieu error ieu na laptopna. Oh iya. Nuhun. Dari Pak Iwan Pak mungkin. Heru, saya boleh? Oh silakan Bu Sansan. Ya, baik. Mohon izin Bapak Ibu menanggapi kepalan tangan yang tadi dijelaskan oleh Kak Dede ya. Kalau saya akan melihat situasi mungkin ya. Nah, ketika mengharuskan, memungkinkan kita melepaskan kepalan tangan itu menjadi sebuah keadaan yang lebih baik, saya akan membuka kepalan tangan saya. Namun, jika saya tidak meyakini bahwa ketika saya membuka kepalan tangan itu akan menjadi lebih baik, saya akan bertahan dengan prinsip saya tidak akan membuka kepalan tangan yang saya genggam. Mungkin hanya itu, Bapak Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Kita beri aplaus untuk Bu Sansan. Iya. Itu tanggapan dari Bu Sansan. Itu ada yang raise hand lagi, Bu Fitri, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Ini suaranya kedengeran nggak? Sangat jelas, Bu. Ya, mungkin hampir mirip sama pendapat dari sebelumnya Bu Sansan. Kepalan tangan meskipun ya kita melihat situasinya terlebih dahulu. Kalau memang itu sudah disepakati bersama, mungkin saya juga akan membuka kepalan tangan tersebut. Namun apabila itu memang akan merugikan, maka saya juga akan bertahan dengan kepalan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Fitri. Kita beri aplaus juga untuk Bu Fitri. Iya. Mangga Pak Dede ditanggapi. Silahkan dilanjutkan. Ya mungkin ya tergantung situasi dan kondisi juga ya.
Kalau memang itu kita buka, apakah akan menguntungkan dan kita buat kita atau tidak, dan kalau dikepalkan juga apakah akan menimbulkan sesuatu yang buruk tidak atau untuk kita ya. Mungkin seperti itu ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya. Materi yang selanjutnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dalam sistem pendidikan di Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dan mengembangkan karakter mereka sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar filosofi bangsa Indonesia. Jika saat pembelajaran dilakukan di era digital, maka guru pun harus mampu menghadirkan pembelajaran yang memiliki nuansa berbasis teknologi. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, misal mampu membuat media pembelajaran dengan aplikasi TikTok, YouTube dan sejenisnya. Di sisi lain, pembelajaran juga harus dikembangkan sesuatu konteks yang ada di sekitar siswa. Misalkan guru dapat menjelaskan kearifan lokal berdasarkan lingkungan di mana siswa itu berada. Selanjutnya, disiplin positif. Yang pertama, dari kelima karakter tadi, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Ya, pikiran Bapak Ibu mendengar kata disiplin apa gitu? Mungkin ada yang mau mengungkapkan kata disiplin menurut Bapak Ibu sendiri itu apa? Ya. Silakan Bapak Ibu. Bu Fitri, mangga. Ya, terima kasih. Kalau melihat kata disiplin, biasanya yang kesannya itu sebuah aturan gitu, kata tertib, kemudian sesuatu yang mengharuskan kita wajib patuh gitu. Mungkin seperti itu yang bisa saya gambarkan. Terima kasih. Oke, Bu Fitri, terima kasih. Selanjutnya Pak Wandi, mangga Pak Wandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit. Kedengaran suaranya Bapak Ibu guru hebat? Terdengar Pak, jelas. Saya sedikit menambahkan dari pemaparan dari Bu Fitri. Kalau kita mendengar disiplin, benar, disiplin itu adalah kalau kita pikirkan secara pengertiannya adalah hal yang tidak dilanggar. Tapi pada saat disiplin ini merupakan satu bentuk perbuatan di mana kita taat akan apa yang sudah menjadi aturan. Itu pengertian dari disiplin. Sehingga kalau kita menerapkan disiplin ini sangat luar biasa sekali. Hal ini menjadi hal yang dibanggakan, hal yang memang harus dilakukan seperti itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Bu Lucy, dipersilakan. Ya, Bu Lucy, Terima silakan. kasih Pak Heru. Saya hanya mau menambahkan saja. Jadi kalau menurut saya disiplin itu memang patuh terhadap aturan, namun dilakukan secara konsisten gitu. Jadi harus istiqomah. Kalau tidak dilakukan secara konsisten, itu disiplinnya itu jadi hilang gitu Pak. Mungkin itu bagi saya disiplin itu sama juga dengan suatu keharusan yang dilakukan secara konsisten gitu. Terima kasih Pak Heru, Pak Dede. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya, luar biasa sekali. Kita beri apresiasi untuk Bapak Ibu hebat yang memberikan pendapatnya. Yang pasti disiplin itu bukan diselipin ya Pak Dede ya, tapi disiplin. Silakan dilanjut Pak Dede. Mungkin kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, tata teraturan dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda. Erat kaitannya disiplin dengan hukum. Melanggar kedisiplinan pasti dihukum. Tetapi itu sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif, kita harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Ya. Ingat Bapak Ibu, alternatif terakhir untuk memberikan hukuman itu. Dan jika perlu, tidak dilakukan sama sekali.
dalam budaya kita, makna disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu kata disiplin. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan gitu ya, Bapak Ibu. Di sini yang selanjutnya disiplin positif. Arti kata disiplin positif menurut Suharsimi Arikunto tahun 1980 adalah disiplin adalah kepatuhan seorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib karena didorong oleh adanya kesadaran yang ada pada kata hatinya tanpa ada kepaksaan dan pihak dari luar. Sedangkan menurut Thomas Gordon, disiplin adalah perilaku dan tata tertib yang sesuai dengan peraturan dan ketetapan atau perilaku yang diperoleh dari pelatihan dan yang dilakukan secara terus-menerus. Itu pengertian disiplin dari dua pakar tersebut. Sedangkan disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen, di mana kedua pakar tersebut mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, yang kedua dari teori yang lainnya yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Di sini ada tiga perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang bermotivasi di perilaku ini menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Mereka akan bertanya apa yang akan terjadi jika kita melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi maupun tidak terpenuhinya kebutuhan bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Di sini pertanyaan yang sering muncul itu apa yang akan kita dapatkan kalau kita melakukannya? Sebenarnya mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia kualitas mereka. Yang ketiga adalah untuk menjadi seorang yang memiliki keinginan dan penghargaan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini akan muncul pertanyaan, akan menjadi orang seperti apa apabila kita melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan mereka miliki. Disiplin positif mereka karena motivasi perilaku tersebut intern dan eksternal. Teori hukuman, teori motivasi dan hukuman penghargaan dari restitusi. Nah, di sini menurut Bapak Ibu dari ketiga motivasi yang tadi saya bacakan, yang ini motivasi manakah saat ini yang sedang jadi di sekolah Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau memberikan masukan. Silakan Bapak Ibu. Ya, kan naikkan batu dulu. Silakan. Termasuk ke ya Bu Fitri, silakan Bu. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Yang sedang terjadi mungkin di sekolah saya pada saat proses pembelajaran, bukan yang sedang terjadi lagi, mungkin sering kali ya.
biasanya Itu cair. adalah di Kami tipis. bagian motivasi poin kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya anak-anak kalau misalnya pada saat diberikan kuis atau misalnya latihan soal, kalau bagi yang menjawabnya bisa menjawab atau selesai duluan dalam mengerjakannya, biasanya itu suka meminta reward gitu. Nanti kan lurus. Ada. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Fitri. Mohon perhatian Bapak Ibu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Bagi yang tidak sedang berpendapat, mohon untuk mute dulu mikrofonnya supaya tidak terjadi distorsi begitu. Terima kasih. Silakan dilanjut Bapak Ibu yang lainnya. Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau menambahkan, silakan. Dari 3 motivasi ini, menurut Bapak Ibu, mana yang sering terjadi di sekolah Bapak Ibu itu? Saya boleh Pak Dede? Ya, silakan. Oh, Pak Wandi dulu. Silakan Pak Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Wandi, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Moderator, Pak Presenter, Pak Dede. Saya sedikit menambahkan dari pernyataan Ibu Fitri mengenai apa yang terjadi motivasi di sekolah atau di SMA Negeri 1 Suradi khususnya. Yang sering terjadi di sini adalah motivasi ketika anak mendapatkan suatu pekerjaan ataupun saat melakukan praktik, dia emang selesai lebih dahulu ataupun dia dengan hasil yang maksimal. Tetapi dia selalu bilang kepada kita, Pak, bagaimana pendapatnya mengenai pekerjaan saya? Apakah sudah bagus atau tidak? Nah, itu sering terjadi. Saya meresponnya pernyataan anak tersebut dengan bijak. Ya, itu sudah bagus, perlu dikembangkan lagi sehingga kamu akan menjadi tutor untuk teman sejawat kamu. Itu sering terjadi di sekolah kita, khususnya di jurusan otomotif kalau saya itu. Saya sangat termotivasi karena kalau motivasi secara eksternal digunakan dengan memberikan reward itu tidak akan bagus untuk rekan-rekan teman lainnya. Itu kalau menurut saya sering terjadi di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wandi, dan sebelumnya tadi dari Bu Fitri ya. Mungkin bisa dilanjut Pak Dede. Yang selanjutnya adalah motivasi dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini ada 2 motivasi. Yang pertama motivasi eksternal, yaitu murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut menghindari hukuman atau mengharapkan penghargaan. Yang kedua adalah motivasi internal, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Menurut Bapak Ibu sendiri, ketika memberikan penghargaan kepada murid, apakah penghargaan itu berefek baik atau buruk? Kita selalu memberikan penghargaan, apakah itu efeknya baik atau buruk? Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya. Ya, Bu Sansan, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Tadi terkait pertanyaan memberikan penghargaan itu baik atau buruk ya. Setelah saya mempelajari beberapa kegiatan memberikan reward atau penghargaan terhadap siswa itu, saya secara pribadi tidak setuju ya. Kenapa saya dikatakan tidak setuju? Karena ketika siswa diberikan reward atau penghargaan atas apa yang telah dia lakukan, yang pertama, ketika dia melakukan suatu prestasi, dia akan mengharapkan imbalan atau balasan ya. Nah, sementara hal tersebut
akan menjadi dampak yang akan menjadi mengharap balas gitu ya, mengharapkan balasan. Jadi dia tidak tertanam di dalam dirinya sendiri begitu. Nah, ketika tidak ada imbalan atau reward, dia tidak akan seantusias dengan diberikan sebuah reward. Jadi ada iming-iming gitu ya. Nah, sementara kalau misalnya kita tidak memberikan reward, namun diberikan dengan hal yang lain, itu alangkah lebih baik lagi, sehingga membuat siswa menanamkan rasa semangat, kemudian melakukan sesuatu itu tanpa ada mengharapkan sebuah balasan. Mungkin seperti itu ya Pak Moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bukan lagi tulus ya Bu, tapi modus gitu ya. Iya betul. Oke. Iya, begitu Pak Dede tanggapan dari Bu Sansan. Ya, memang benar ya, memberikan reward itu kadang-kadang menjadi ketergantungan. Kalau jika seseorang itu sudah tidak diberikan reward lagi, mungkin mereka akan malas melakukan sesuatunya, bukan dari kesadaran dirinya sendiri. Itu mungkin disitulah gunanya kita membangun kesadaran terhadap murid-murid kita untuk tidak selalu memberikan reward tersebut gitu ya. Selanjutnya ya, dihukum oleh penghargaan ya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Seperti tadi ya, seperti memberikan penghargaan, memberikan reward itu sebenarnya hampir sama dengan hukuman. Dalam arti mereka meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuknya. Jadi disinilah bila memberikan penghargaan seolah-olah membujuk, ayo kita lakukan, ayo kita tidak lakukan gitu. Jadi kalau mau melakukan harus ada imbalan, harus ada imbalan gitu. Jadi itu akan berdampak negatif. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, yaitu salah satunya penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Di sini ada beberapa bentuk program kebajikan, itu dalam memberikan apresiasi atau pengakuan siswa. Untuk siswa ya, salah satunya beri dukungan secara khusus. Jadi siswa diberikan dukungan secara khusus, siswa diberikan pengakuan secara pribadi, dan siswa juga diberikan pengakuan kepada murid-murid secara bergantian. Jadi jangan itu aja, tapi bergantian kepada dalam kondisi di kelas. Terus memberikan pengakuan secara konsisten. Yang terakhir, fokus pada proses. Jadi siswa itu diberikan prosesnya seperti apa, diberi tahunya. Di sini ada contoh pengakuan apresiasi kebajikan ya. Yang satu di sini salah satunya adalah kemarin saya memperhatikan. Nilai kebajikannya itu rasa empatimu besar sekali dalam situasi pada saat menolong baru di kelas kita. Seperti itu. Jadi bisa dibaca selanjutnya. Di sini Bapak Ibu ada hukuman dan ada konsekuensi. Bisa dibaca ya. Di sini kita baca, kita bahas bareng-bareng. Di sini ada tindakan guru dan di situ ada hukuman dan konsekuensi. Tindakan gurunya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Itu hukuman. Ya, kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Ya, ternyata itu hukuman ya. Jadi di sini hukuman itu secara sepihak terhadap anaknya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dalam hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman. 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 Oh iya, masih hukuman ya Bapak Ibu Hukuman ya. itu.
Ya, yang selanjutnya murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukumannya. Yang selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, konsekuensi ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ternyata Bapak Ibu udah paham ya tentang hukuman dan konsekuensi. Semua jawabannya sejauh ini benar semua. Selanjutnya adalah murid disuruh untuk menggunakan sepatu di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya, hukuman. Ya, betul ya. Yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan dikarenakan terlambat pada pelajaran PJOK. Ini menurutnya konsekuensi. Ya, konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada hukuman, ada konsekuensi. Jadi Bapak Ibu udah paham yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Jadi tinggal dikembangkan lagi ya. Selanjutnya untuk hukuman dan konsekuensi itu ada hubungannya dengan restitusi. Apa itu restitusi? Itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Gosen tahun 2004 lalu. Ini adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Yang kedua, fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Yang ketiga, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, tawaran bukan paksaan. Yang keenam, memperbaiki hubungan. Yang kelima, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ini adalah ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu ya. Ini ada beberapa perbedaan kasus ya. Kasusnya yaitu murid datang terlambat ke sekolah. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Di dalam hukuman, murid disuruh berdiri di dalam kelas. Guru marah-marah ke murid. Murid disuruh menulis sebanyak 100 kali. Nah, yang sering kita lakukan mungkin selama ini di sekolah ini ya, menghukum. Jika anak-anak terlambat sekolah, suruh apa. Padahal ini sebenarnya tidak baik Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya adalah konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Ini adalah konsekuensi. Yang terakhir yang paling baik adalah kita melakukan restitusi. Guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalahnya. Guru membuka dan menghormati dirinya. Murid membuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Ini adalah restitusi. Jadi restitusi itu adalah cara bagaimana memecahkan masalah tanpa menghardik atau membuat emosi seseorang. Ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau di hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau di konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Jadi di hukuman itu menyakiti seseorang gitu, menyakiti fisik murid, menyakiti hati murid gitu. Tetapi untuk di konsekuensi masih bisa mencari solusinya seperti apa. Ya, di sini ada anak membenci kedisiplinan. Akhirnya yang akan muncul nanti anak itu akan membenci kedisiplinan, menjadi paksaan, menjadi apa gitu. Semuanya ini sesuai dengan yang ditulis di sini. Di sini ada identitas gagal, hukuman ya. Yang paling baik itu antara konsekuensi dan restitusi. Kalau di hukuman ya untuk sekarang ke depannya mungkin ini karena bersifat negatif, jadi
dicoba untuk kita semua menghindari hukuman itu Bapak Ibu ya. Yang kita coba itu sekarang restitusi dengan cara kita mencari jalan keluar yang terbaik untuk anak peserta didik kita Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya adalah yang ketiga dari prinsip tadi, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser ada 5, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa terima kasih, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Ya. Semua orang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara, bahkan ada yang melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Di sini banyak sekali siswa ya Bapak Ibu yang melakukan kesalahan-kesalahan padahal mereka itu ingin diperhatikan. Mereka sedang mencari perhatian, mencari kasih sayang atau mencari kesenangan dari gurunya, tuh, dari kita semua. Jadi hampir semua siswa itu mencari kesalahan itu pasti punya alasannya. Mungkin mereka ingin diperhatikan oleh kita. Kebutuhan dasar manusia dengan memenuhi dan memahami kebutuhan dasar manusia setiap murid, tentunya kita akan lebih mudah mengarahkan serta memfasilitasi mereka untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar dengan cara positif. Ya. Jadi sebagai guru penting untuk kita dapat mengidentifikasi kebutuhan dasar murid kita Bapak Ibu. Apabila guru mampu mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku tersebut, maka perubahan dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang positif. Dengan demikian, budaya dan lingkungan positif dapat terwujud Bapak Ibu yang di sekolah kita nanti. Yang keempat dari prinsip itu adalah 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol yang dapat kita lakukan yaitu yang tadi hukuman, yang penghukum, kita sebagai penghukum yang mungkin kita dalam posisi sekarang mungkin ya. Selanjutnya adalah membuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Menyimak dan memahami 5 posisi kontrol di atas ya, 5 posisi kontrol tersebut, maka kita sebagai guru tentunya dapat memposisikan diri kita baik pada permasalahan yang dihadapi dalam menegakkan disiplin ataupun menumbuhkan karakter terhadap siswa di kelas maupun di lingkungan sekolah. Jadi Bapak Ibu, kita harus dapat menganalisis dulu mana posisi yang baik untuk siswa kita. Ya, di sini ada contoh 5 penerapan posisi kontrol. Yang kasus di sini adalah murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya, kebetulan di sekolah kita ini adalah sekolah dengan menggunakan baju PDH dengan dengan atribut lengkapnya. Yang akan dilakukan pada posisi penghukum, mereka akan berkata, patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Akan memisahkan di sini posisi penghukum akan memisahkan siswa yang melakukan kesalahan itu. Terus di sini ada posisi pembuat rasa bersalah. Di sini si guru membuat murid bisa merasa bersalah dengan berkata, berapa kali sih ibu bilang ya kamu itu ibu kecewa sama kamu. Jadi di sini anak itu dibuat menjadi rasa bersalah terhadap guru itu. Terus juga ada posisi sebagai teman. Ah, kamu lagi, jangan gitu dong, ayo gabung dengan yang lain, untung ada ibu. Jadi karena kedekatan atau apa, jadi lebih ini gitu, masih mending daripada posisi penghukum. Ada juga posisi pemantau Bapak Ibu ya. Posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, nanti saya cek kejadian apa yang harus kamu lakukan. Yang terakhir adalah posisi manajer. Ini adalah posisi yang paling baik Bapak Ibu yang harus kita mulai lakukan di sekolah itu. Jadi posisi manajer akan berkata,
Apa kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapat kamu bagaimana cara memperbaiki kesalahannya? Di sini posisi manajer akan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kenapa mereka tidak memakai atribut? Mungkin ketinggalan, mungkin hilang. Jadi dicari solusinya. Di sini ada beberapa ya yang bisa bisa dibaca. Ada identitas gagal, identitas berhasil, kesuksesan. Di sini semuanya contoh-contohnya banyak. Guru membuat, menghardik, yaitu posisi penghukum, menghardik, menghukum, menyindir, sedangkan merasa bersalah. Di sini membuat rasa bersalah, menceramai, seharusnya ibu kecewa dengan kata-kata itu, kata-kata kecewa, kata apa gitu. Jadi seolah-olah murid itu merasa bersalah. Terus posisi teman itu jadi akrab dengan murid itu. Kalau posisi memantau, apa peraturannya begitu ya. Kalau manajer, nah di sini posisi yang paling baik itu manajer. Di sini kita mengajukan pertanyaannya lebih tidak menyalahkan, tetapi bagaimana cara mencari solusi. Nah, di sini ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu, ini adalah posisi apa? Kontrol merasa bersalah ya. Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Nah, ya, pembuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak benar-benar melakukannya. Ini kira-kira apa? Penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Ini apa? Teman. Sebagai teman. Yang selanjutnya, apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Nah, yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Manajernya, Bapak Ibu. Selanjutnya, kamu selalu yang terakhir. Penghukum. Ya, sebagai penghukum ya, Bapak Ibu ya. Sebaiknya seorang guru berada di dalam posisi manajer. Jadi kita tidak menyalahkan, kita tidak mencari siapa yang salah di sini, kita tidak mencari bagaimana siapa yang harus bertanggung jawab di sini. Tetapi di dalam posisi manajer kita di sini harus mencari jalan keluar yang terbaik sehingga siswa mampu lagi bangkit dari keterpurukan ini ya, Bapak Ibu. Jadi posisi manajer di sini dapat dilakukan dengan restitusi, memungkinkan siswa menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Jadi kita membangun sikap manajer juga kepada siswa tersebut ya, Bapak Ibu. Yang kelima adalah keyakinan kelas, Bapak Ibu ya. Yang kelima itu adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama-sama berdasarkan pengetahuan pikiran menjadi nilai-nilai kebaikan di dalam melaksanakan oleh seluruh warga kelas. Jadi di sini sebelum biasanya dilakukan awal pembelajaran, awal tahun atau awal semester, kita buat dulu kesepakatan kelasnya atau keyakinan kelas. Semua siswa melakukan menulis atau keinginan ke dalam kelas, nanti kita simpulkan, nanti kita tuliskan, nanti kita ini seperti pada gambar di bawah ini ya, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas. Yang pertama, dalam membuat pernyataan keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk yang positif. Jadi harus positif, tidak ada negatif kata-katanya itu ya. Keyakinan kelas yang dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingatkan oleh warga kelas. Jadi walaupun anaknya ada 35 atau 36, keyakinan kelasnya beragam juga, nanti kita ambil mana yang terbaik, mana yang ini mungkin masih sama-sama, nanti kita pangkas lagi menjadi beberapa yang kecil lagi. Yang ketiga, keyakinan kelas yang dibuat seharusnya dapat diterapkan di lingkungan kelas. Jadi
sepakati keyakinan itu bisa tidak diterapkan di kelas. Yang keempat, semua warga harus ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Jadi harus semua warga kelas harus ikut, harus menulis, harus punya keinginan seperti apa kelas yang akan nanti digunakan, yang akan kita sepakati nanti. Yang terakhir adalah keyakinan kelas dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi secara berkala masih mungkin nggak keyakinan kelas ini digunakan, masih mungkin nggak keyakinan kelas ini digunakan. Keyakinan kelas itu sendiri salah satu disiplin positif yang kita bisa terapkan dalam pembangunan budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Ya. Untuk membuat segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam dirinya sendiri. Ada beberapa langkah dalam menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan kelas. Ya, di sini ada menstabilkan kelas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini yang pertama kita akan bahas yang pertama dulu. Menstabilkan identitas dulu ya Bapak Ibu. Yang pertama, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, kita pasti akan menyelesaikan masalah ini. Yang ketiga, Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyadari diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik atau pada diri sendiri, itu adalah menstabilkan identitas ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah validasi kebutuhan atau validasi tingkatan yang salah. Di sini kita bisa simpulkan, kita bisa ucapkan seperti ini kata-katanya mungkin ya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tampakah sikap ya yang lain yang baru. Jadi di sini kita harus validasi ke tingkatan yang salahnya dari kasus tersebut, dari anak tersebut ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu di sini bisa berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas. Jadi kembali ke keyakinan kelas lagi Bapak Ibu yang kita buat secara nilai-nilai universal, apa yang terjadi telah kita sepakati. Jadi kembali lagi si siswa didorong untuk kembali ke keyakinan kelas, apakah salah atau tidak dengan tindakannya itu gitu. Ya, seperti itu. Ya, jadi di sini adalah langkah-langkah restitusi ada 3. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Ya. Menerapkan segitiga restitusi meliputi usaha yang tebus kesalahan, tetapi inspiratif dari murid yang melakukan kesalahan. Proses pemulihan akan terjadi bila ada keinginan dari murid yang membuat salah untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa bersalah. Itu adalah segitiga restitusi. Mungkin di sini sampai sini pemaparan yang saya lakukan sampai segitiga restitusi. Di sini ada dokumentasi yang telah sekolah kami lakukan. Yang pertama di sini ada foto yang pertama di sini
kebiasaan budaya positif yang sudah dilakukan, yaitu senam pagi. Senam pagi dilakukan minimalnya 1 bulan sekali, bahkan kadang 1 minggu sekali, tergantung kondisi sekolahnya. Yang selanjutnya adalah sholat duha bersama setiap hari Jumatnya, sudah dilakukan. Yang ketiga adalah PMFD. Di sini pembentukan disiplin anak sudah dilakukan, udah turun temurun dari tahun ke tahun. Ini yang menjadi fondasi sekolah SMK Negeri 1 Surade. Ya, yang ketiga di sini ada foto saat pembuatan keyakinan kelas, dan yang terakhir di sini bukan yang terakhir, ini ada foto lagi yang tengah itu foto saat menjalankan hari-hari besar umat Islam. Dan yang terakhir ini saya sendiri sedang melakukan segitiga restitusi terhadap siswa yang mempunyai masalah di kelas gitu ya, Bapak Ibu. Mungkin cukup sampai di sini pemaparan yang telah saya berikan. Mungkin ada yang mau menambahkan tentang segitiga restitusi atau yang lainnya, silakan Bapak Ibu bisa menambahkan sesuai apa yang Bapak Ibu tahu. Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Dede pemaparannya mengenai penerapan budaya positif ya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu jika mungkin ada pertanyaan atau masukan atau ada hal-hal yang belum dipahami oleh Bapak Ibu terkait dengan materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Dede Kurnia, dipersilakan. Untuk sesi yang pertama saya buka 2 penanya dulu. Pak Wandi, dipersilakan Pak Wandi. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini tidak bertanya, tapi saya merespon dari apa yang sudah dipaparkan mengenai diskriminasi ini dari awal sampai akhir, sampai tadi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Karena kalau kita urut dari pertama, dari modul 1, ini kan satu keterkaitan modul 1, di mana yang paling menarik di sini adalah pada saat kita melakukan di segitiga restitusi. Karena sebelumnya kita juga sudah tahu semua di modul-modul berikutnya. Di segitiga restitusi ini saya melihat dari Pak Dede dalam melakukan suatu tindakan permasalahannya bukan hanya sekali melakukan restitusi terhadap anak. Saya sering melihat bahwa sangat luar biasa, sehingga saya sangat memahami, dan di penjelasannya sendiri dibuktikan dengan dokumen dokumentasi dan secara visual langsung. Kebetulan saya juga sering melihat apa yang menjadi teladan dari seorang guru, seperti halnya Pak Dede Kurnia. Mungkin di kelas pun seperti itu, menunjukkan hal yang seperti itu. Terlihat dari pada saat siswa ataupun murid ketemu dengan Pak Dede di luar jam pelajaran. Ini merupakan satu hal yang sudah dibuat luar biasa menurut saya mengenai keyakinan kelasnya, restitusi, karena berdampaknya tidak hanya pada saat jam pembelajaran, di luar jam pembelajaran pun terlihat dari reaksi anak terhadap Pak Dede. Saya sangat antusias, aplaus atas apa yang sudah dijelaskan Pak Dede di sesi ini. Saya menjadikan suatu teladan juga buat saya. Semoga saya juga bisa berharap seperti itu, bisa melakukan hal yang positif. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wandi atas validasi dari Pak Wandi ya, bahwa memang apa yang sudah dilakukan Pak Dede di sekolah itu ternyata memang diakui juga oleh Pak Wandi dan bisa menginspirasi kita semua begitu. Bukan hanya dipaparkan di ruang
ini saja, tetapi juga memang sudah dilaksanakan dan itu sudah cukup konsisten dilaksanakan di sekolah oleh Pak Dede. Baik, dari terima kasih Pak Wandi sekali lagi. Mungkin dari Pak Dede ada tanggapan, silakan Pak Dede. Ya, terima kasih bahwa pada semuanya, terutama Pak Wandi juga ya yang telah memberikan masukan juga, pendapat. Alhamdulillah sekali ya, saya emang di sekolah melakukan hal ini secara rutin, melakukan budaya positif untuk memberikan contoh kepada siswa. Jadi dari kita dulu, mudah-mudahan siswa juga dapat mencontoh. Jadi kitanya dulu yang berubah, insya Allah siswanya juga ikut berubah. Mungkin itu ya Pak Wandi. Selanjutnya enggak moderator. Baik, Pak Yoga, mangga Pak Yoga selanjutnya. Terima kasih Pak Heru atas kesempatannya. Mungkin saya hanya ingin menyampaikan ini Pak Dede tentang materi yang sebelumnya Pak Dede sampaikan tentang penghargaan yang disampaikan kepada siswa itu dianggap kurang begitu bagus lah, karena itu mengacu lebih kepada motivasi eksternal ya, bukan motivasi intrinsik gitu. Tapi saya melihat dengan pandangan yang berbeda gitu. Justru kalau menurut saya penghargaan atau hadiah itu merupakan sebuah jalan atau sebuah tangga untuk mencapai motivasi intrinsik gitu Pak. Contoh misalkan begini, untuk mengajarkan anak kecil itu mandi, kan tidak mungkin kita menjelaskan bahwa mandi itu baik untuk kesehatan, mandi itu baik untuk apa dan sebagainya gitu. Ini untuk kebaikanmu nak gitu. Nah, kita menjelaskan seperti itu akan sangat sulit sekali dimengerti oleh anak kecil gitu. Tapi ketika kita memberikan hadiah, yuk nak kamu mandi, nanti akan bapak kasih permen lah. Itu kan iming-iming gitu. Nah itu otomatis anak itu akan jauh lebih memahami dan jauh lebih mau mengikuti gitu. Nah sebetulnya gitu anak ataupun orang nanti akan melakukan secara otomatis gitu ketika nanti anak atau orang tersebut sudah menemukan hakikat kebenaran, hakikat kenyamanan yang sudah dia temukan gitu. Ketika kita sudah besar gitu, kita tuh sudah tahu, sudah menemukan bahwa hakikat mandi itu ya memang untuk kebaikan diri kita sendiri gitu. Baru kita akan mulai sadar bahwa mandi itu kita nggak usah disuruh gitu. Apakah sekarang kita harus disuruh mandi itu? Apakah kita harus dikuliahan untuk mandi itu? Kan tidak gitu. Mengapa? Karena kita sudah menemukan hakikat bahwa mandi itu ya untuk kebaikan kita sendiri gitu. Nah, begitupun juga anak, sebelum mereka menemukan hakikat belajar itu untuk kebaikan mereka tidak akan benar-benar bisa hitung untuk belajar, enggak gitu. Tetap aja di kuliahan lah, dihargai dan sebagainya gitu. Contoh lagi kita ngambil kasus yang lainnya, seperti para atlet kita yang berprestasi di mancanegara, atlet bola dan sebagainya gitu. Mereka bersemangat karena gara-gara diimingi oleh ini bonus itu dan sebagainya gitu. Ya itu juga merupakan salah satu cara gitu. Jadi kalau menurut saya, pandangan saya pribadi gitu, saya tidak begitu memandang negatif lah reward itu, hadiah itu gitu. Itu menurut saya memandang itu merupakan sebuah tangga ke satu mungkin atau tangga kedua yang selanjutnya tangga motivasi intrinsik gitu untuk hakikat kebaikan bagi dirinya sendiri gitu Pak. Mungkin hanya itu saja Pak Dede. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Heru atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoga atas pendapatnya ya. Mungkin Pak Dede silakan untuk menanggapi. Ya. Penghargaan atau reward itu sebenarnya mungkin tergantung konteksnya ya Pak ya. Tapi kalau kita membangunnya kalau yang kita bangunnya itu sifat dalam diri kesadarannya si murid atau si anaknya dulu tadi akan mandi kan ya. Tapi banyak hal juga Pak, anak
suruh mandi dengan iming-iming hadiah. Saat tidak diberi hadiah, anak itu ada juga yang malas untuk mandi. Kalaupun nanti ke depannya anak itu mandi secara mandiri seperti kita, karena itu ada tumbuh kesadaran diri bahwa mandi itu penting gitu Pak. Sebenarnya dalam dirinya kita dulu, menurut saya dalam dirinya dulu kita tumbuhkan rasa rasa tanpa harus ada iming-iming hadiah. Kalau dalam diri kita tumbuh seperti mandi tadi Pak Yoga bilang, bakal kita aja udah mandi sendiri gitu kan. Tapi karena itu kan udah sadar dalam dirinya bahwa mandi itu penting. Nah, siswa juga harus seperti itu. Sadarkan dulu dalam dirinya bahwa belajar itu penting, disiplin itu penting, budaya positif itu penting. Insya Allah tanpa iming-iming hadiah, tanpa apapun, belajar akan menuntun tanpa hadiah pun akan ikut belajar gitu. Untuk atlet sendiri Pak, mungkin dia kalau sudah sadar dalam dirinya mungkin untuk nama baik negara kita atau apa. Tapi saya yakin kalau atlet tanpa diiming-imingi hadiah juga, insya Allah akan berjuang untuk negara kita gitu Pak. Jadi menurut saya keyakinan dirinya dulu, kesadaran dirinya dulu akan sesuatu hal. Nampaknya Pak Dede nge-freeze. Ya. Ya, halo Pak Dede. Ya Pak. Mungkin seperti itu ya, Iya. Pak Yoga ya. Aduh, ayo. Cuma iya. Memiliki pemahaman yang hampir sama dengan Pak Yoga. Jadi Pindah perangkat. oke. Iya. Mangga Pak Heru. Ya, Ya, sambil menunggu presenternya mengondisikan, saya hampir memiliki pemahaman yang sama dengan Pak Yoga. Pemberian reward itu juga bisa jadi salah satu pemantik mungkin atau jembatan untuk menumbuhkan kesadaran intern dari seseorang. Hanya saja mungkin kita lihat konteksnya, kemudian juga kadarnya, dan mungkin ada segmentasi juga gitu. Entah itu segmentasinya bisa berdasarkan usia, tergantung dari konteks yang ada di depan kita seperti apa. Kalau buat saya mungkin sah-sah saja ketika kita melakukan reward, asalkan mungkin tepat. Jadi harus pintar memilih dan memilah juga situasi kondisinya dan segmentasinya juga. Itu jadi kan di sini juga mungkin tidak ada yang paling tepatnya nih gitu, sesuai dengan timingnya, kondisional seperti itu. Dari Bu Sansan mungkin tadi raise hand. Ada Bu Sansan? Iya Pak Heru, izin. Begini, saya mau menambahkan mungkin ya, menanggapi dari Pak Yoga. Ya. Awalnya ketika saya mengajar dulu, sebelum saya mempelajari budaya positif, kemudian segitiga restitusi dan lain sebagainya, saya setuju dengan pemberian reward ya Pak ya. Karena apa? Karena dengan pemberian reward, anak lebih bersemangat di dalam belajar, baik untuk dirinya secara pribadi maupun memotivasi terhadap orang lain. Namun, seiring perkembangan, ternyata dilihat dari hasil, begitu ya. Dilihat dari hasilnya, pemberian reward itu, yang pertama, kalau saya melihat dampak negatif, yang pertama yaitu siswa terkadang cenderung dia sombong. Kenapa sombong? Karena merasa lebih unggul dibandingkan dengan temannya.
Kemudian yang kedua, menimbulkan kecemburuan sosial terhadap orang lain. Kenapa dikatakan kecemburuan sosial terhadap orang lain? Ketika reward itu diberikan pada, kalau tadi konteks dari Pak Yoga saya setuju ya. Kenapa saya setuju? Karena itu kan konteksnya kan secara pribadi ya Pak ya, kepada anak gitu ya. Nah, sementara ketika kalau kita dalam pembelajaran di kelas itu kita berhubungan dengan banyak individu gitu, sehingga dengan banyaknya individu itu otomatis kita berhubungan langsung dengan sekelompok manusia begitu ya, sekelompok orang. Nah, dari situ kalau misalnya kita melihat dampaknya, jadi ada positif negatif mungkin ya. Cuman saya melihat lebih banyak negatifnya. Kenapa saya mengatakan lebih banyak negatifnya? Ya karena hal yang tadi, yang dari yang pertama kemudian yang kedua. Nah, kemudian siswa dengan diberikan reward atau penghargaan berupa bentuk fisik begitu ya Pak ya, akan ada muncul rasa ketagihan begitu. Nah, sementara kalau misalnya kita diberikan dengan hal yang lain, jadi reward itu diberikan secara pribadi, misalnya kita memanggil anak, kemudian dari anak itu ini nih yang namanya sebuah penghargaan itu tidak untuk ditunjukkan di depan anak yang lain. Itu saya setuju begitu ya. Kalau misalnya ini kan kita berbicara konteks reward ya, pemberian reward itu kalau diberikannya secara kelompok atau diberikan di hadapan peserta didik yang lain, itu ada dampak negatifnya. Namun ketika reward itu diberikan secara pribadi misalnya, nah seperti yang tadi ayo mandi dengan mandi misalnya nanti dikasih permen, itu kan secara pribadi ya. Nah kalau misalnya seperti itu mungkin tidak akan ada timbul kecemburuan sosial. Namun kita pun harus menjelaskan bahwa mandi itu bukan karena iming-iming permen, namun memang untuk kebaikan dirinya sendiri, sehingga membuat anak sadar bahwa hal tersebut untuk kebaikan dirinya begitu. Mungkin itu Pak Heru, mohon maaf jika saya keliru. Terima kasih Bapak Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang keliru, bukan kita di sini brainstorming ya, bertukar pikiran gitu. Seperti mungkin tadi tergantung konteksnya juga begitu. Mungkin dari Pak Dede ada tanggapan, silakan Pak Dede. Ya, terima kasih kepada Bu Sansan juga yang telah memberi masukan ya. Saya setuju juga ya dengan Bu Sansan. Tadi ada yang jadi penghargaan itu tergantung konteksnya juga gitu. Jadi tidak semua penghargaan itu buruk dan tidak semua penghargaan itu baik pula gitu ya Pak. Itu mungkin ya Pak. Mungkin ada yang mau nambahkan dari Pak Wandi atau yang lainnya, silahkan. Oke. Sudah cukup mungkin untuk pembahasan. Oh, Pak Wandi, silakan Pak Wandi. Mangga Pak Wandi. Oke, terima kasih Pak Moderator. Saya sedikit menambahkan mengenai penghargaan ini. Memang tadi sudah jelas dipaparkan mengenai penghargaan. Jelas penghargaan itu adalah suatu hal yang dibuat tidak berdasarkan mendidik ya. Tapi kalau untuk sifatnya tentatif, perilakunya kita terapkan di rumah, di anak, itu mungkin hal yang bisa, yang biasa. Tapi kalau sifatnya di instansi, di institusi, itu sulit karena beragam orang yang melihat akan hal penghargaan tersebut. Nantinya akan menjadikan suatu tolak ukur, oh Pak Dede sering memberikan penghargaan, kenapa di kelas saya enggak? Nah itu yang menjadikan bahan nanti tidak akan selarasnya ataupun tidak akan menjadi hal yang benar, menjadikan dunia pendidikan ini sebagai halnya ajang promosi nantinya. Tidak ada nilai-nilai budaya positif. Itu sih mungkin yang saya tambahkan. Tapi kalau kehidupan secara real life ya, kalau kita hidup sehari-hari ya, jadi ya mungkin ya. Tapi yang sifatnya instansi, institusi, apalagi di dunia pendidikan ini adalah suatu cerminan di mana kita bisa memberikan suatu anak akan mawas diri, akan peduli diri, akan terhadap kesadaran diri. Itu adalah benih-benih budaya positif yang mungkin nanti bisa diterapkan di sekolah. Tidak akan terwujud budaya positif kalau tidak si anak akan sadar diri terhadap
apa yang sebenarnya disebut, apa yang dilakukan, apa yang diberikan, seperti itu. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Nampaknya pembahasan kita makin seru ya Bapak Ibu. Berbagi pengalaman, bertukar pendapat begitu. Namun kebersamaan kita nampaknya akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya karena waktu juga sudah menunjukkan jam 9 kurang beberapa menit. Itu tandanya kebersamaan kita di pertemuan malam ini dengan berat hati harus kita akhiri. Begitu ya Pak Dede ya? Ya Pak Heru, terima kasih banyak kepada yang lainnya juga udah bisa gabung dalam diseminasi ini. Ya, terima kasih banyak-banyak. Baik, mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang kita bahas malam hari ini ada value yang kita bawa untuk kita aplikasikan di sekolah masing-masing dalam rangka mencerdaskan putra-putri kita di sekolah lahir batinnya menjadi para peserta didik, menjadi murid-murid yang hebat dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Kita tutup pertemuan kita malam ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di ruang Zoom ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan lainnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap menjadi guru-guru hebat. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Kita akhiri bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.